Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ya sekali-sekali buat konten iklan lah ya, bahas soal produk penulis ya, karena ini ada perkembangan lagi. Produknya adalah Pro Kapasitor. Jadi Pro Kapasitor itu adalah produk bukan kapasitor ya, tapi ya penulis ngasih nama mungkin salah ya, harusnya bukan ngasih nama Pro Kapasitor. Awal-awal yang nggak rencana mau ngasih nama Pro Kapasitor, setelah buat itu kok jadi banyak orang yang jadi salah sangka, dikira kapasitor padahal bukan. Makanya itu penulis pernah sebut juga sebagai power coil ya, karena aslinya itu coil. Penulis sebut kapasitor karena efeknya kalau menurut free energy itu ada prinsip, bukan free energy ya, tapi dari prinsip ya, elektronika, ada logam, ada insulasi yang saling berlapisan, itu akan menghasilkan kapasitansi. Mengapa kok sampai ada kapasitor di situ? Soalnya terinspirasi oleh flat spiral coil. Flat spiral coil desain dari Nikola Tesla. Nikola Tesla itu kalau buat pakai apa jenenge, flat spiral coil yang disambung dua flat spiral coil, dililit jadi satu, disambung. Nah, salah satu sifatnya adalah kapasitas yang lebih besar. Kalau nggak salah kapasitansi, nggak ada core-nya, nggak ada intinya, tapi kapasitansi lebih besar. Ngelantur. Yang jelas inti dari Pro Kapasitor itu adalah coil. Coil yang didesain secara khusus yang kalau salah sedikit hasilnya efeknya nggak bagus. Jadi penulis itu Pro Kapasitor mengembangkan sudah cukup lama, ada beberapa revisi. Yang terakhir adalah revisi keempat. Revisi keempat biasanya apa, penulis jual khusus untuk yang selangi gede-gede, selangi yang kuat, karena versi 4 itu lebih berat. Jadi kalau misalnya di sepeda motor biasanya satu versi 4, satu versi 2. Kalau mobil itu rekomendasinya antara 4 sampai 6 ya. Kalau minimal ya satu pun bisa, tapi biasanya penulis rekomendasi baiknya minimal 4. Mobil diesel, mobil bensin minimal 4. Kalau 4 itu 2 di selang bensin, 1 di kabel ke busi, pakai yang V4. Terus satu lagi dipasang di sensor oli. Sensor oli itu adalah lokasinya yang di kabel yang lari ke bawah mesin. Jadi ada kabel yang lari ke bawahnya mesin kalau di mobil, itu yang dipasangi. Efeknya beda-beda ya. Yang di sensor oli versi 2 ukurannya lebih kecil. Ingat ya, dulu itu penulis jual versi 2 itu harganya 100.000. Terus sekarang yang besar 100.000 juga. Nggak penulis jual beda, karena ya menurut penulis ini jual teknologinya ya, bukan jual biaya buatnya. Penulis awalnya dulu pernah sempat pingin buat harga 50 ribuan, tapi lihat harganya filter racing segitu, filter perok segitu, harganya busi segitu, wah ya penulis mau kasih harga lebih murah, enggak lah wis, maaf ya, dijual agak mahalan
terus terang ya, salah satu yang penulis pakai untuk beli oli itu ya dana dari jual pro kapasitor, jual semenite juga. Kalau jual semenite sih penulis cuma ambil untung ngepres ya, soalnya harga kabel kabel CAT5 sekarang paling murah kan 4.500 untuk buat satu semenit kira-kira 3 atau 4 liter 3 atau 4 meter. Terus penulis jual satu semenit 35, itu menurut penulis ngepres harganya ya. Kalau kurang dari itu, wah penulis apa ya, buat semenit itu susah ya. Kalau buat pro kapasitor relatif lebih mudah karena nggak banyak yang perlu dilakukan, tapi kegagalannya besar karena kan perlu dibuat dibuat lebih padat gitu ya, biar kumparannya nggak mudah lepas. Nah, untuk melakukan itu sering kesalahan ya. Kira-kira dari buat 4 yang jadi antara 2 atau 3 lah, jadi antara 50 sampai 75% ya keberhasilannya. Itu dari detail-detailnya. Oh ya, kalau mobil pasang 6, yang satu lagi di kabel vakum, satu lagi di selang bensin yang dekat tangki. Jadi ada 2 tempat. Maksimal pemasangan untuk selang bensin di satu lokasi itu 2. Seperti NMAX penulis itu pakai 2. Ini Next 2 pakai 1. Jadi ada maksimalnya, nggak bisa nggak bisa langsung jajar 3 gitu, karena ada prinsip polaritas ya. Prinsip polaritas itu adanya kalau di teori atom occult chemistry. Ketika alat yang ada energinya itu berjejer segaris, maka terbentuklah kutub positif. Sementara itu yang dibutuhkan oleh pro kapasitor itu adalah kutub negatif. Negatif itu negatifnya dari energi yang bukan energi listrik, bukan energi magnet. Energi nomor 3 ya, energi yang bisa berinteraksi dengan magnet, bisa berinteraksi dengan listrik, tapi bukan magnet, bukan listrik. Energinya bisa diukur kalau misalnya pakai air, pakai es ya, uji pembekuan. Pakai rasanya air juga bisa. Pakai pakai cuaca juga bisa. Yang agak kadang nggak objektif adalah pakai pendulum. Jadi pendulum itu adalah uji yang objektif ya. Kalau lagi nguji pakai pendulum, pikiran pun harus netral. Kalau nggak netral ya itu. Nanti ini soal kelemahan penulis bahas ini ya, karena ada kelemahan di pro kapasitor yang butuh pendulum. Jadi nanti penulis akan demokan caranya pakai pendulum. Pro kapasitor sendiri efeknya adalah merubah sifat bahan bakar. Tahu dari mana merubah sifat bahan bakar? Nah, karena kalau dipasang di kompor gas, api jadi lebih panjang, lebih biru gitu ya. Itu tergantung posisi pemasangannya. Posisi pemasangan pro kapasitor itu sangat sensitif terhadap adanya ring. Jadi terhadap kayak 9 power itu bisa mengganggu kerja pro kapasitor. Pakai ground strap bisa mengganggu pro kapasitor. Pakai magnet juga bisa mengganggu kerja pro kapasitor. Kalau yakin sama magnet, pasangnya yang lebih jauh dari injektor ya, yang lebih dekat ke injektornya, yang pro kapasitornya.
biar kerjanya nggak terganggu. Di uji pembekuan juga kelihatan ya, bisa gitu ya. Silahkan untuk konsumen yang sudah beli, silahkan dicoba dibekukan, dilihat sendiri, dibuat berdiri, terus permukaan airnya dibuat sedikit di atasnya pro kapasitor, dibekukan, lihat kayak gimana efeknya. Pojok tele tengah ya, taruh samping biar lebih kelihatan efeknya. Kalau ditaruh tengah nanti dikira oh ini efek air dari tengahnya. Kalau taruh pinggir pasti akan lebih kelihatan. Oh ini pasti gara-gara pro kapasitor. Terus di bahan bakar efeknya seperti kalau kandungan energi bahan bakarnya meningkat. Jadi ya wes ibarat pakai aditif yang meningkatkan power lah, kayak pakai margarin, kayak pakai B1 Racing, kayak pakai NASA RPM, gak koyok Eco Racing, nggak kayak Eco Racing. Karena merubah sifat bensin, ya tentunya nggak menambahkan sesuatu yang aneh-aneh di dalam bensin. Cuma efeknya tentu ya nggak selalu positif. Jadi merubah sifat bensin itu nggak tentu positif. Negatifnya apa contohnya? Negatifnya itu adalah kalau misalnya masang pro kapasitornya di tangkinya, bukan di selangnya, bensinnya cepat habis. Kenapa cepat habis? Lebih cepat menguap. Jadi kalau bisa, ujung pro kapasitor itu jangan sampai kena bensin. Tapi untuk yang sekarang mungkin bisa ya, karena efeknya beda lagi. Saya penulis jelaskan efeknya dulu. Efeknya itu kalau penulis sebut adalah efek female ya. Efek female. Efek female ini kalau membuat kalau ke air, membuat air ini titik bekunya jadi lebih rendah. Titik beku lebih rendah, titik didih juga lebih rendah. Ke oli pun sama. Titik didihnya, titik bakarnya pun jadi lebih rendah. Tapi anehnya yang menulis nggak paham ya, oktan bensinnya bisa meningkat. Jadi bensin kena tekanan nggak mudah terbakar. Tapi kalau sudah terbakar, ya makin efisien pembakarannya. Salah satu ciri pembakaran makin efisien adalah ketika busi itu jadi makin putih. Jadi salah satu ciri pakai pro kapasitor itu adalah busi makin putih. Ya tentu ditandai juga dengan tenaga makin meningkat dan makin irit. Kalau 0-100 penulis belum pernah bandingkan, tapi kalau uji dyno di motor Suzuki Spin sudah pernah penulis lakukan. Caranya pakai terbalik. Uji dyno pertama pakai, jadi bawa motor ke bengkel dyno itu dalam kondisi pakai pro kapasitor. Setelah uji dyno, pro kapasitornya dilepas, terus penulis bawa motornya muter dari penulis dynonya kan di situ ya, di apa jenenge, lupa jenenge, Rat Motorsport ya, Rat Motorsport. Dari situ jembatan layang itu terus ke sini ke putar balik di jalan beton ini, balik lagi ke situ, dyno lagi. Hasilnya seperti itu. Dari hasil dyno itu kelihatan bahwa setelah dicopot tenaganya turun. Tenaganya turun. Kenaikan tenaga maksimal didapat di saat tenaga puncak. Jadi tenaga puncaknya karena dynonya salah ya, nggak begitu kelihatan. Tapi
dari tenaga di berapa RPM ya, mungkin 7000 RPM lah, kelihatan perubahan performanya besar sekali. Setelah dilepas, oli nggak berubah, bensin nggak berubah, jadi turun tenaganya banyak, 25%. Banyak ya segitu, 25%. Nah ya wes, seperti itu dynonya. Kalau untuk irit, kalau motor penulis nggak ngetes ya saat itu karena motornya karena MID ini, tapi penulis dapat laporan dari konsumen ya, kira-kira kalau untuk mobil ya 5-10%, sekitar segitu, nggak tinggi-tinggi amat. Yang penting ada efeknya lah, itu yang bikin penulis syukuri. Cuma sekarang penulis akhir-akhir ini nih ya, baru jumpai bahwa ternyata walau penulis sudah usahakan sedemikian rupa, nggak semua pro kapasitor atau sebagian besar pro kapasitor itu ternyata nggak monopolar. Jadi penulis pinginnya itu setiap pro kapasitor itu energinya sama, ujung satu dengan ujung lainnya ya. Jadi ya bentuk pro kapasitor nanti penulis tunjukkan. Jadi penulis itu pinginnya ujung satu dan ujung satunya itu sama-sama female. Tapi ya sayangnya penulis baru-baru ini aja perhatikan bahwa wah ternyata ujung satunya bisa male juga, kadang netral. Jadi kadang male, kadang netral, sedikit sekali yang female. Nah ini yang jadi masalah, karena yang dibutuhkan itu adalah yang female. Ngapain juga penulis 0-100, motornya motor boy. Tapi ya jauh ya, belakang kelihatan nggak dari spion, tak ketok ya ambulan. Pokoknya nggak ada yang ngikutin, sungkan ya. Motor Nex 2 kok cibander ya state ya. Ini ADTV penulis pakai white fat ya. Menurut penulis ADTV nggak begitu sip kalau untuk dipakai di Nex 2. Jauh banget lebih sip pakai margarin Amanda. Balik lagi ke topik. Jadi harusnya ujungnya itu female. Maaf, ini penting karena kalau energinya male, nah bahan bakarnya jadi nggak maksimal. Ya kalau untuk pengguna di mobil yang belinya itu banyak ya, 4, itu mungkin masih akan ada efek positifnya karena kesempatannya kan 50-50, ujungnya cuma 2. Kalau pas dapat negatif dia akan dapat penambahan tenaga, tapi kalau dapat plus dia akan mendapat pengurangan tenaga. Nah yang apes kalau misalnya kena yang male, dia dia jadinya malah lebih panas mesinnya ya. Bukan lebih panas ya, lebih kering jadinya, kayak lebih kering gitu. Dia pasti bisa ngerasakan perbedaan. Jadi dipasang pasti ada bedanya, baik itu positif ataupun negatif. Nah sayangnya kalau yang masangnya kebalik, dapatnya yang negatif. Tuh yang repot. Jadi yang dapat negatif ini mungkin yang konsumen nggak ngomong balik ya. Konsumen yang apa jenenge, kok efeknya sedikit gitu ya. Tapi kalau dilepas, dia pasti bakal merasakan
loh kok jadi kurang. Jadi dia mungkin merasa oh efeknya sedikit ya, seminggu terus dipakai oh gak kerasa, minimal gitu ya. Tapi walau dia masangnya kebalik-balik sekalipun, kalau dia ngelepas dia pasti ngerasakan tenaganya ngedrop. Unike pro kapasitor gitu ya. Nggak berarti apa jenenge pro kapasitor itu mengurangi tenaga yang dari normal jadi nggak normal, enggak. Cuma karena pro kapasitor itu emang efeknya lambat laun, nggak langsung. Walau kebalik sekalipun pasti ada efeknya, karena bensinnya dikocak-kacik sama energinya, dikocak-kacik sama pro kapasitor. Cuma kalau kena mil nggak maksimal energinya. Kalau dipasang female maksimal. Nah, jadi untuk konsumen-konsumen yang sudah beli lama dan ngerasakan kok tenaganya nggak sip, kemungkinan masangnya kualik kebalik. Jadi penulis anjurkan untuk tes lagi alat pro kapasitornya. Mungkin bisa pakai UJS, tapi UJS butuh lebih dari 1 kali UJS. Jadi UJS itu pro kapasitornya ditaruh datar, terus dibekukan, dilihat bagian mana yang nggak ada putih, bagian mana yang paling banyak beningnya. Itu nggak boleh cuma sekali, posisi nggak boleh berubah, airnya dibuang, esnya dicairkan, terus airnya dibuang, ganti air, diisi air lagi. Posisi pro kapasitor dan wadah yang untuk ngujinya itu di kulkas juga harus tetap sama, dipasang lagi, dilihat mana bagian yang bening. Kalau misalnya ragu, dibalik, jadi esnya cairkan, dibuang airnya, ganti air, posisinya tetap tapi arah ujungnya dibalik. Jadi lokasinya tetap tapi posisinya arahnya itu dibalik, ujungnya dibalik. Dilihat kalau yang bening masih tetap di ujung yang sama, kasih tanda ya, mungkin kasih opo gak opo. Nah itu ujung yang harus dipasang. Jadi ujung yang bening saat uji pembekuan itu yang dipakai. Yang berikutnya pakai uji yang ya agak nggak objektif ya, uji yang nggak objektif, pakai pendulum. Penulis rekomendasikan pakai emas, cincin emas yang nggak ada batunya, atau pakai gelang atau pakai apa. Cuma kalau pakai gelang ya berat ya, agak lama. Pakai cincin terus pakai benangnya sing panjang ya. Jadi prinsip penulis kalau melakukan apa jenenge uji pendulum nggak pendek. Kalau orang lain pakai uji pendulum itu benangnya sak pendek banget. Kalau penulis panjang banget, lebih dari 1 kilan, ini lebih dari 1 jengkal. Jadi panjang ya. Terus pegang benangnya pakai tangan kanan. Cincin yang digantung di benang itu ditaruh di atasnya 1 ujung. Kalau muternya searah jarum jam, nah itu bagian yang ditempel. Jadi coba dites ujung satu dan satunya. Kalau pas dapat buatan yang sempurna ya dua-duanya bakal kedeteksi membuat cincinnya berputar searah jarum jam. Kalau pas dapat yang maaf buatannya kurang baik, yang satunya berlawanan arah, yang dipasang yang searah jarum jam, yang muternya ya pokoknya searah jarum jam lah.
dilihat dari atas. Koreksinya itu, semoga dengan koreksi itu yang sekarang merasa tenaganya nggak maksimal pakai pro kapasitor bisa mendapatkan maksimal. Karena ada yang trial error, ada yang sampai wah motornya mantep, enak, tapi begitu habis dilepas dipasang lagi kok gak enak yo, sampai bingung gitu ya. Jadi mungkin harapannya ini bisa menjawab yang begitu itu ya. Mohon maaf karena ini masih teknologi dalam pengembangan, jadi ada ketidaksempurnaan yang nggak tahu penulis bisa membenahi masalah ini atau enggak. Cara pembuatannya sekarang saja sudah cukup rumit. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.